Ya kalau kita lihat di media sosial gitu ya, bahkan malam sampai pagi tadi masih Iya. ramai tuh ya komentar Trafiknya netizen. ramai banget dengan komentarnya pedes-pedes banget. Itu dia. Coba kita dengar apakah juga pedes nih komentar pengamat bola satu ini ya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Herdimen Koto, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Herdimen. Selamat pagi. Pagi Maria, pagi Cisa. Oh ini kok nada suaranya lemes ini? Lemes. Karena abis Ada emosi. Sira ya. Abis emosi dari sejak malam apa gimana nih? Jadi gimana Bang Herdimen? Saya ingin mau dengar dulu lah komentarnya soal pertandingan semalam Bang. Ya, menyesakan, sakit sekali. Bagaimana gol kedua dari Bahrain itu muncul di menit 100 sekian. Padahal kita tahu additional time untuk babak kedua itu hanya 6 menit. Tetapi wasit dari Oman, Al-Kaf, itu memberikan waktu lebih. Sampai kemudian ada bahasa lain yang bisa kita cermati. Seolah-olah Al-Kaf, wasit dari Oman ini, memberikan waktu yang jauh lebih leluasa sampai muncul gol kedua dari Bahrain, skor imbang 2-2, bola di titik putih di tengah, lalu kemudian pertandingan selesai. Kita sebagai penggemar menyaksikan sebuah partai yang penuh dengan tricky sekali. Tidak hanya dari skuad Bahrain, hampir semua pemain mereka gulang-guling sepanjang permainan dari babak pertama dan babak kedua, tersungkur, tergolek, meringis yang nggak jelas, dan ini kemudian diperparah oleh wasit yang wow. Iya. Bang Herdimen, kalau misalnya melihat dari tadi malam begitu ya, pertandingan ini kan agak sedikit berbeda ya. Sinteyong ini bermain di luar zona nyamannya ya. Biasanya kan formasi itu dia lakukan 4-3-3, tapi tadi malam 4-5-1. Artinya apakah memang dipasangkan Orat Mangun ini sendiri sasaran ataupun strategi yang tepat? Saya kalau bicara soal teknis, bagaimana Sinteyong mendesain formasi timnya, itu saya nggak berhak untuk bicara. Itu adalah wilayah teknis dari Sinteyong. Tetapi saya melihat dengan komposisi 4-5-1, itu adalah cara Sinteyong untuk memaksimalkan partai ini, meski dengan status sebagai tim away, tim tandang, dengan harapan kita bisa memenangkan pertandingan. Kita kebobolan terlebih dulu, lalu kemudian kita comeback, lalu kemudian kita remontada, membalikkan situasi dengan membalikkan skor menjadi 2-1, di mana kemudian skor ini disamakan oleh Bahrain lewat sebuah cara quote unquote nggak asik, dan ini sakit buat kita, menyesakan. Betul. Iya, Bang Herdimen, kalau misalnya kita lihat juga kan banyak juga tuh ya kemudian pemain-pemain debutan timnas juga tadi malam. Iya. Apakah kemudian Anda melihat ini juga sebagai? Iya, silakan Bang. Ada kejutan bagaimana seorang Malik Rizaldi yang nggak pernah muncul sebagai starter tiba-tiba menjadi starter. Ada kejutan bagaimana Rizky Ridho yang selalu menjadi starter disimpan di bench ya. Tetapi lagi-lagi ini adalah wilayah teknis Sinteyong. Bagaimana dia tahu pasti kapasitas, kualitas semua nama yang beredar, dari 27 nama, 23 nama dimainkan sebagai line up, dan starternya itu semua adalah milik Sinteyong. Yang bisa kita saksikan adalah kita sakit, kita menderita dengan hasil 2-2 melawan Bahrain di Bahrain, di kota Rifa. Tetapi sekarang lupakan semuanya ya, kita ada menyisakan 7 pertandingan di depan. Yang terdekat adalah di Cina, melawan skuad
Cina yang baru saja dihempaskan oleh Australia 3-1. Artinya apa? Kita imbang melawan Bahrain itu bukan berarti kiamat buat Indonesia. Masih ada peluang Iya. besar. Ada 7 partai di depan mata. Tanggal 15 kita menghadapi Cina. Ada pelajaran dari Bahrain, ada pelajaran dari duel kita dua pertama melawan Australia Baik. dan juga Arab Saudi. Hmm. Ini harus juga bisa dianalisa oleh Sintayong. Baik, Bang Herdiman, kita juga nanti akan membahas ya bagaimana dengan debut ataupun rekam jejak dari wasit Timur Tengah ini yang juga ternyata banyak sekali kontroversinya. Itu dia. Dan kita juga akan dengarkan ya bagaimana dengan komentar masyarakat pada saat ini. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita akan dengarkan bagaimana dengan pendapat masyarakat, kita akan terlebih dahulu langsung saja kembali dialog bersama dengan Bang Herdiman. Bang Herdiman, ini bagaimana Bang ketika wasit Ahmad Alkaf ini sudah banyak kontroversinya, tetapi Banyak apa sebenarnya alasan utama AFC ini tetap menunjuk wasit ini dalam pertandingan tadi malam? Tadi dalam package sudah dijelaskan bagaimana sebuah pertandingan dalam grup yang sama. Di sini ada Indonesia, Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak boleh ada wasit dari negara yang Satu bersangkutan federasi yang ya? berada Ya. di grup ini. Itu harus berada wasit yang berasal dari luar kompetitor di grup yang sama. Tapi pertanyaan penting adalah wasit dari kawasan, dari zona yang sama, kenapa boleh memimpin? Kenapa tidak misalnya partai ini dipimpin oleh wasit yang sebutlah yang jauh berasal dari luar wilayah? Sebutlah misalnya wasit dari Iran misalnya. Sebutlah wasit dari Korea Selatan misalnya. Jadi kalau kemudian Sintayong protes keras menjelaskan bahwa ini partai benar-benar sangat memalukan, saya bisa paham. Kalau kemudian Sintayong bilang bahwa kapasitas kualitas sepak bola Asia segera bisa meningkat sepanjang wasit-wasit juga kapasitas kualitasnya juga terkatrol, juga meningkat, juga membaik. Tadi malam kita lihat bagaimana wasit Alkaf banyak memberikan keuntungan buat Bahrain, termasuk klimaksnya itu di ujung babak kedua. Bagaimana sebuah pertandingan 45 menit dia tamat dengan additional time, itu adalah keputusan dari inspektur pertandingan 6 menit, tapi kemudian melebar menjadi lebih dari hampir 100 menit.